Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 20 Bodhisattva Sada Pariputta. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1749. Memberi penghormatan pada Buddha mendatang dan menegakkan praktik Bodhisattva. Biksu Sada Pariputta tetap mempertahankan ketulusan dan penghormatan dalam bersembah sujud kepada Buddha mendatang, serta menegakkan praktik Bodhisattva. Saat bertemu dengan orang-orang yang kehilangan arah, ia akan berkata, "Saya tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab kalian semua kelak akan menjadi kebudaan." Di sini kita dapat melihat, kita telah tahu bahwa Bodhisattva Sada Pariputta, dia selalu turun ke tengah orang banyak, selalu sangat menghormati dan menghargai setiap orang. Dengan penuh ketulusan, selalu memberikan penghormatan kepada setiap orang yang ditemuinya. Inilah praktik pembinaan dirinya. Bagi makhluk awam, orang ini terlihat tidak normal. Benar, orang ini sangat tidak normal. Namun sebenarnya bukan Sada Pariputta yang tidak normal, justru manusia lain selain dia yang tidak normal. Prinsip kebenaran orang ini yang disebut kesusilaan. Kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Saat Sada Pariputta bertemu dengan orang-orang, dia akan bersikap anjali dan dengan penuh penghormatan memberkati mereka. Sikap ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang karena merupakan sifat hakiki kita. Setiap orang harus bisa melakukannya, namun manusia telah lama dikotori oleh ketidaktahuan. Hal ini menyebabkan manusia menjadi sombong, sehingga kita terus berubah dan menjauh dari sifat hakiki kita. Namun, Sada Pariputta kembali ke sifat hakikinya, mempraktikkan setiap prinsip kebenaran yang telah dipahaminya, dan terus tekun melangkah maju mempraktikkannya. Tanpa terpengaruh oleh ketidaktahuan dan kondisi luar, jadi sebagai Bhikkhu Sada Pariputta, dalam waktu yang sangat lama telah melatih diri memahami prinsip kebenaran dan telah menapaki jalan kebenaran. Oleh karena itu, tetap terus bertahan, selalu mempraktikkan pembinaan diri dengan memberikan penghormatan, dengan penuh hormat dan ketulusan. Ketulusan dan penghormatan dalam bersembah sujud kepada Buddha mendatang. Karena batinnya selalu kembali ke sifat hakiki, inilah yang disebut sifat hakiki kebudaan. Sehingga dengan hati Buddha melihat setiap orang terlihat seperti Buddha. Meskipun orang yang ada di depan matanya, meski sudah meninggalkan kehidupan duniawi, tetapi masih tamak akan hal duniawi, melakukan tanpa melatih diri. Tampak luar adalah biksu atau biksuni, sebutan samanera-samaneri. Sebenarnya prinsip Dharma Buddha sedikit pun tidak jelas, hanya di duniawi. Sifat kebiasaan duniawi, orang biasa datang, memberi persembahan, belajar Dharma. Namun, ajaran ada di mana? Orang biasa juga tidak bisa membedakan dengan jelas. Beliau adalah orang yang meninggalkan kehidupan duniawi yang menghormati Triratna. Oleh sebab itu, terus melakukan persembahan pelindungan Dhamma. Orang yang menerima persembahan, beliau tidak tahu memberi persembahan adalah untuk kita melatih diri dengan sungguh-sungguh, membuat batin kita tidak rumit, bisa fokus melatih diri. Namun orang yang melatih diri sudah menyimpang,
sudah tidak tahu bahwa dia tidak melakukan ajaran dengan baik. Mereka mengenakan jubah sangga, namun tamak akan hal duniawi. Bodhisattva Sadapariputta harus bagaimana mengubahnya. Tidak berdaya. Hanya dengan menggenggam jalinan jodoh, mereka tidak dapat keluar, maka sayalah yang masuk. Saat bertemu orang, dia akan memberi hormat dan bersujud. Menarik perhatian orang lain. Bagaimana cara memahami orang ini, yaitu dengan sering-sering selalu muncul di hadapannya. Selalu menggunakan cara yang sama menarik perhatian mereka. Ini adalah menanam benih di hati setiap orang. Ada seorang biarawan yang memuja orang dengan iman tulus dan terus-menerus memuji mereka. Apa yang dipikirkannya di dalam hatinya? Bagaimana Anda bisa melihat orang-orang dengan pujaan seperti ini? Apa yang Anda pikirkan? Mulutnya masih penuh pujian. Hal ini telah menyebabkan banyak masalah bagi para biarawan. Melihat orang ini datang untuk memuja dan memuji terus-menerus, mereka mulai merasa jengkel dan mulai memarahinya serta memukulinya. Karena ia telah sering berinteraksi, jadi semua orang memperhatikannya. Saya sering mendengar, "Saya tidak berani meremehkanmu, kamu bisa jadi seorang Buddha." Setelah mendengarnya dalam waktu lama, hal itu menjadi membosankan dan menjadi hal yang biasa. Setelah beberapa tahun, pemikiran orang-orang mulai berubah. Kamu dapat memberkati saya, tapi saya tidak butuh kamu melakukan hal itu. Itu akhirnya menjadi hal yang biasa. Selalu dan jangan pernah menyerah. Selalu dalam wujud yang sama, hal yang sama, maka ketulusan dan penghormatan dalam bersembah sujud kepada Buddha mendatang. Jadi menegakkan praktik bodhisattva berarti menapaki jalan bodhisattva. Inilah praktik yang dijalankan oleh Bodhisattva Sadapaributta dengan teguh, yaitu pelatihan diri seperti ini. Pelatihan diri yang dilakukannya dengan teguh, setiap bertemu dengan orang lain, beliau akan selalu menghormati dan memuji mereka. Batinnya tidak terbebani dengan urusan duniawi. Hanya seperti ini, sangat sederhana dan murni. Beliau tidak pernah meremehkan ataupun memandang rendah siapapun. Beliau selalu tulus menghormati siapapun, tidak memiliki keluhan dalam batinnya. Tidak peduli bagaimana cara orang lain memandangnya, memperlakukannya, hinaan atau cercaan ataupun menyerangnya. Beliau mampu bersabar dan tidak menganggapnya sebuah penderitaan. Hal tersebut seperti ini hal biasa. Beliau tidak merasakan apapun. Orang lain berbuat demikian kepadaku, maka aku hendaknya bersabar. Kita hendaknya bersabar. Ini berarti kita merasa tidak puas, maka kita harus bersabar. Bagi beliau, ini adalah hal alami atau biasa saja. Hanya seperti demikian, dia menerima segala sesuatu seperti apa adanya. Seperti demikian, Bodhisattva Sadapaributta, beliau selalu mengucapkan kalimat ini. Saya tidak berani meremehkan kalian, karena kelak kalian akan mencapai kebudaan. Seperti demikianlah Bodhisattva Sadapaributta. Inilah jalan Bodhisattva yang ditapakinya. Naskah sutra selanjutnya adalah, ketika biksu ini mendekati ajalnya, dari angkasa terdengar keseluruhan sutra terata yang sebelumnya dibabarkan oleh Buddha Bhisma Garjita Swara Raja.
20 juta koti syair mampu diterima dan ditegakkan semuanya. Seketika memperoleh kemurnian dari akar mata yang disebutkan sebelumnya, serta kemurnian dari akar telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Seperti Bodhisattva Sada Paributta, saat hendak mencapai akhir kehidupan, beliau telah berlatih dalam jangka waktu yang lama. Melakukan hal ini, memuji dan memberikan penghormatan dimanapun. Praktik ini hingga sampai akhir kehidupan setelah waktu yang lama bertahun-tahun lamanya. Ketika biksu ini mendekati ajalnya, dari angkasa terdengar keseluruhan sutra teratai yang sebelumnya dibabarkan oleh Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. 20 juta koti syair mampu diterima dan ditegakkan semuanya. Bodhisattva Sada Paributta beranjak tua, hingga sampai saat hari terakhirnya tiba. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara ini adalah suara Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Beliau mengatakan, sutra teratai yang sebelumnya dibabarkan 20 juta koti syair semuanya. Beliau telah mendengarkan begitu banyak. Maka itu, masa kehidupan beliau berlanjut. Panjang usia beliau berlanjut, karena beliau telah banyak mendengarkan, seperti beliau telah lahir kembali dengan mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran yang murni. Ini seperti beliau telah memiliki kehidupan yang baru. Jadi, dalam penggalan sutra selanjutnya, setelah memperoleh kemurnian dari 6 akar indera, panjang usianya lalu bertambah sebanyak 2 juta koti nayuta tahun dan secara luas membabarkan sutra teratai kepada orang-orang. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Dalam naskah sutra, ia mendengar suara Buddha Bhisma Garjitaswara Raja menjelaskan 20 triliun ayat di langit kosong, dan sekali lagi mengambil dharma ke dalam hati. Ia tiba-tiba memperoleh kemurnian 6 akar indera yang ditambahkan pada praktik spiritual batinnya. Ia mengajar dan mengubah makhluk hidup di dunia, di mana ia terus-menerus diremehkan oleh orang lain. Ia hanya dapat berlatih sendiri mengatakan, "Saya tidak akan meremehkanmu karena kelak kamu akan mencapai kebuddhaan." Namun, lingkungan di sekitarnya tetap saja sangat mengerikan. Jadi setelah mengalami hal ini untuk waktu yang lama, ini adalah waktunya untuk memasuki parinirwana. Ini adalah saat Bodhisattva Sada Paributta ketika ia mendekati akhir masa hidupnya. Ia mendengar suara Buddha Bhisma Garjitaswara Raja dan tiba-tiba memperoleh kemurnian 6 akar indera. Pada waktu ini, mata dan telinganya, semua akar inderanya memiliki pemahaman baru tentang dunia. Sangat murni. Kemurnian yang memancarkan cahaya. Setelah memperoleh kemurnian dari 6 akar indera, setelah memurnikan 6 akar indera, panjang usianya lalu bertambah. Dengan menegakkan praktik dan memurnikan 6 akar indera, ia memperoleh balasan pada masa sekarang berupa dharma yang murni tanpa noda. Setelah memurnikan 6 akar indera, panjang usianya lalu bertambah. Ini
sama dengan mempunyai akar indera yang baru. Tidak peduli apakah orang lain mencerca atau mengkritik, tidak peduli penampilan, perbuatan jahat, atau penampilan buruk mereka. Sekarang dia sepenuhnya tidak mempedulikannya lagi, melainkan benar-benar membantu jalan pelatihan dirinya. Jadi dia semakin giat bersemakan. Maka dia setelah memurnikan 6 akar indera, panjang usianya semakin bertambah. Dengan menegakkan praktik dan memurnikan 6 akar indera, ia memperoleh balasan pada masa sekarang berupa dharma yang murni tanpa noda. Dengan segera, dalam waktu instan, dengan segera akar indera menjadi murni sepenuhnya. Panjang usia bertambah panjang. Dia secara langsung menerima balasan ini. Ini sungguh luar biasa. Panjang usianya lalu bertambah sebanyak 2 juta koti nayuta tahun dan secara luas membabarkan sutra teratai kepada orang-orang. Usianya kemudian bertambah sejumlah angka yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya, secara luas membabarkan sutra teratai kepada orang-orang. Panjang usianya lalu bertambah sebanyak 2 juta koti nayuta tahun dan secara luas membabarkan sutra teratai kepada orang-orang. Mulai sekarang, dia bukan hanya bersembah sujud. Sekarang 6 akar indera telah murni sepenuhnya. Panjang usianya telah bertambah. Sebanyak 2 juta koti nayuta tahun. Rentang hidup sangat panjang. Usianya sangat panjang. Maka, dia mulai secara luas membabarkan sutra teratai kepada orang-orang menggunakan waktu yang begitu panjang. Dia mulai membabarkan sutra teratai kepada orang-orang. Demikian, usianya kemudian bertambah sejumlah yang disebutkan sebelumnya. Naskah sutra sebelumnya tentang usia adalah sebanyak 2 juta koti nayuta tahun. Usia yang tidak terhitung. Panjang usianya selanjutnya secara luas membabarkan sutra teratai kepada orang-orang. Naskah yang sangat sederhana ini dapat kita pahami dengan jelas. Panjang usia merupakan bagian pokok daripada buah balasan. Dikarenakan praktik benihnya istimewa dan buah balasan istimewa, maka panjang usia sebagai bagian pokok dari buah balasan juga istimewa. Panjang usia adalah buah balasan. Apakah panjang atau pendek, itu tergantung pada benih yang kita tanam. Akan mendapatkan buah sesuai apa yang ditanam. Panjang atau pendeknya umur kita bergantung pada hubungan karma kita. Jika kita membangun hubungan baik dan menghormati kehidupan, bukan hanya terhadap kehidupan manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk hidup. Menghormati dengan setara, maka kita menunjukkan perlindungan terhadap kehidupan, membebaskan makhluk hidup, dan menghormati keberadaan mereka. Jika kita dapat benar-benar menjalankan hal ini dalam kehidupan kita seperti sekarang, maka buah balasan yang diperoleh adalah panjang usia. Bodhisattva Sadapaributta berhasil melakukannya. Dia menghormati kehidupan. Dan sejak kehidupan yang tak terhingga jumlahnya di masa lalu, sejak awal yang tidak diketahui, ia terus menjalani praktik spiritual dengan keyakinan bahwa hati Buddha dan semua makhluk adalah setara, serta mencintai dan menghargai semua kehidupan. Sejak entah berapa kalpa yang lalu, dia telah menjalani jalan ini.
Ketika usia kehidupannya mencapai titik ini, dia terus berlatih, tetap menghormati dan menghargai semua makhluk hidup, tanpa memandang seberapa keras dan buruk sikapnya. Dia tetap menghadapi mereka dengan hati yang luas dan penuh hormat. Inilah makna sejati dari namanya: bersyukur, menghormati, dan mengasihi kehidupan. Dia berhasil melakukannya, juga tidak berselisih dengan siapapun. Dia telah mencapainya. Dia berharap semua orang dapat bersama-sama membangun hubungan yang penuh berkah, dan itu semua telah dia lakukan. Sekarang, dia sudah mendengarkan suara Buddha Bhisma Garjita, suara raja, tempat yang sangat jauh, terdengar suara dari langit, kembali membabarkan Dharma untuknya. Dengan begitu banyak sutra dan syair membuatnya tiba-tiba mencapai 6 akar yang murni, sehingga usianya diperpanjang. Ini adalah panjang usia merupakan bagian pokok daripada buah balasan. Dikarenakan praktik benihnya istimewa. Dikarenakan praktik benihnya dipraktikkan dalam tindakan nyata. Membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Kalpa tanpa batas tidak dapat dihitung waktunya. Demikianlah dia berjalan di jalan ini. Dia bersyukur, menghormati hidupnya, dan memiliki cinta kasih. Jadi melalui perjalanan ini, ia mendapatkannya. Dikarenakan praktik benihnya istimewa, jadi buah balasannya istimewa. Buah balasan ini sangat istimewa dibandingkan dengan bagian sutra sebelumnya, agak berbeda. Ini benar-benar sangat istimewa. Maka panjang usia sebagai bagian pokok dari buah balasan. Hukum karma sebab akibat mengikuti kita dalam kehidupan. Kita dapat mengetahui bahwa sebab dan kondisi yang kita tanggung menuntun kita untuk menerima buah balasan. Apa penyebab kita di masa lalu? Kita tidak tahu. Kita memiliki sebab yang berbeda, tetapi ada satu hal yang kita miliki bersama, adalah memiliki berkah menjadi manusia. Kita semua memiliki sedikit berkah baru bisa menjadi manusia. Untuk mendapatkan tubuh manusia ini sangat sulit. Kita bisa terlahir menjadi manusia adalah salah satu berkah. Terlahir kaya atau miskin adalah hal sekunder. Juga tergantung balasan buah karma masing-masing. Terlahir di dunia ini menjadi manusia juga karena karma kita. Di antara jenis karma yang tak terhitung banyaknya, kita memiliki sedikit berkah terlahir menjadi manusia. Kita baru bisa terlahir di dunia ini. Jadi, maka panjang usia sebagai bagian pokok dari buah balasan. Ketika hidup seseorang panjang atau pendek, tergantung pada benih sebab apa yang kita ciptakan di masa lalu. Anda memiliki berkah, tetapi Anda tidak menghargai hidup, tidak menghargai kehidupan para makhluk hidup, sangat menikmati berkah, hal baik apapun tidak ingin lakukan, hanya sangat senang memakan makanan dari makhluk yang bernyawa. Menganggap semua kehidupan makhluk hidup bukanlah sebuah kehidupan bernyawa, di mana mereka juga tahu akan sakit, takut mati. Semua kehidupan itu adalah sama. Namun, ketika orang berpikir bahwa kehidupan lain selain manusia, semuanya adalah untuk dipersembahkan kepada saya untuk dinikmati, tidak takut akan karma mulut,
menelan nyawa makhluk hidup. Orang semacam ini, dia datang ke dunia ini. Meskipun sangat memiliki berkah, namun usianya akan pendek. Tidak dapat menikmati panjangnya usia. Jadi, panjang usia ini ketika nyawa masih ada. Ini juga merupakan berkah dari pelatihan diri. Anda menciptakan benih sebab seperti apa, maka akan mendapatkan buah yang seperti apa. Ketika Anda mencintai dan menghargai kehidupan, dengan sendirinya Anda di dunia manusia akan mendapatkan usia panjang. Panjang usia, tidak ada uang, miskin, jadi harus bagaimana? Ini juga merupakan sebab akibat dalam masa kehidupan lampau. Meskipun Anda sangat menyayangi para hewan ini, namun Anda tetap berada di kerumunan orang banyak dan menderita kesulitan. Kamu tidak rela untuk melepaskan. Kamu sangat rakus. Kamu hanya ingin menghargai kehidupan hewan, bervegetarian, tidak mau menciptakan berkah, tidak melepas, tidak ingin beramal. Jadi, dengan seperti ini, kelak buah balasan kamu akan mendapatkan usia sangat panjang, namun sangat miskin. Jadi, banyak fenomena yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan kehidupan masa lampau kita. Berkalpa-kalpa yang lalu, kehidupan demi kehidupan. Sekarang, Bodhisattva Sada Paributta, beliau juga telah melewati banyak kalpa. Terus-menerus mengikuti dan berlatih. Di bawah bimbingan Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, sampai sekarang, ketika ajaran Buddha Bhisma Garjitaswara Raja memasuki masa kemunduran Dharma, ajaran Buddha Bhisma Garjitaswara Raja masih berada di benak atau batin Bodhisattva Sada Paributta. Maka, di saat ajalnya yang semakin mendekat, jika ada sesuatu yang muncul dalam batinnya, tiba-tiba beliau seperti dapat mendengar suara yang begitu familiar dari kejauhan. Suara ini adalah bagian dari ingatan masa lampaunya, sejak masa kalpa yang tak terhingga. Bagaimana Buddha Bhisma Garjitaswara Raja membimbing dan membabarkan ajaran. Jadi sejak dahulu kala inilah inti dari kehidupan, terus-menerus melatih diri. Dari kehidupan demi kehidupan, terus-menerus tanpa henti memegang teguh. Penuh welas asih dan membawa manfaat bagi orang lain. Kebiasaan ingatan seperti ini terus dibawa dari kehidupan demi kehidupan. Ilmu pengetahuan saat ini meneliti tentang kehidupan, sistem saraf juga pelan-pelan telah terbukti. Di dalam otak setiap orang, ada satu area yang benar-benar penuh welas asih dan membawa manfaat bagi orang lain. Beberapa orang tidak menggunakannya, beberapa orang begitu niat pikiran berubah, maka dapat menggunakan welas asih dan membawa manfaat bagi orang lain. Begitu sel ini aktif, dengan sendirinya arah batin kita, arah perilaku kita akan bisa mengarah ke welas asih dan membawa manfaat bagi orang lain. Percaya bahwa Bodhisattva Sada Paributta juga seperti ini? Setiap bagian dari dirinya sudah memberi manfaat bagi orang lain, memenuhi seluruh pikirannya. Jadi dari kehidupan demi kehidupan, selalu mengakumulasi pengetahuan umum menjadi kebijaksanaannya. Jadi tidak tercemar. Bukan menggunakan pengetahuan umum adalah menggunakan kebijaksanaan.
sehingga sepenuhnya adalah memberi manfaat bagi orang lain. Ketika niat pikiran mulai bergerak, yang di masa lalu, jangan lupakan tahun itu, orang itu, dan niat itu. Sepertinya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya Kalpa tak terhingga saat itu apa ajaran dari Buddha itu. Saya rasa ini juga seharusnya menggunakan ini untuk menjelaskan. Kita bisa sangat jelas dalam kitab sutra, naskah sutra sederhana, tetapi maknanya tidak mampu dipahami. Jika kita menggunakan masa sekarang untuk menganalisa, ternyata Dharma Buddha adalah begitu humanis. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buah balasan istimewa. Bagian pokok dari buah balasan adalah panjang usia. Juga istimewa. Karena panjang usia ini adalah sangat istimewa. Keistimewaan ini membahas tentang masa lalu, membicarakan masa mendatang. Sungguh sangat istimewa. Selanjutnya, naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, 4 kelompok dari biksu-biksuni upasaka dan upasika dengan keangkuhan berlebihan memandang rendah orang lain dan menamakannya sebagai Sada Paributta. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Pada ketika itu, 4 kelompok dari biksu-biksuni upasaka dan upasika. Ini adalah kalpa yang sangat lama sekali semenjak masa Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Periode Dharma sejati telah berlalu dan sudah memasuki penghujung dari periode Dharma mirip. 4 kelompok murid tidak lagi membina diri sesuai Dharma dan tercemar berat oleh 5 kekeruhan. Yakni, pada saat itu, keempat kelompok dari biksu-biksuni upasaka-upasika ini, yakni di kalpa yang lama sekali dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, sudah sangat lama setelahnya. Dharma benar telah lewat, sudah berlalu. Dharma mirip juga akan segera bergilir menjadi kemunduran Dharma, yakni di periode ini. Jadi 4 kelompok murid tidak lagi membina diri sesuai Dharma. Keempat kelompok murid ini membina diri tidak sesuai Dharma karena memakai jubah monastik. Akan tetapi yang dibinanya telah tercemar berat oleh 5 kekeruhan. Terus tercemar dan terus berada di dalam 5 kekeruhan. Kekeruhan pandangan, kekeruhan usia, kekeruhan makhluk, kekeruhan noda batin, kekeruhan kalpa. Terus-menerus seperti ini, terus melekat dan mendambakan, terus berputar seperti ini di dalam keserakahan, kebencian, kebodohan. Jadi, yang telah mereka ciptakan semuanya berada dalam kekeruhan. Sehingga orang-orang ini memandang rendah orang ini, memandang rendah Sada Paributta, menamakannya sebagai Sada Paributta. Ini adalah menggunakan semacam perilaku yang sangat tidak menghormati untuk memanggilnya Sada Paributta. Nama Sada Paributta ini adalah merupakan panggilan dari orang-orang ini. Hanya selalu mengatakan, saya tidak berani memandang rendah Anda. Berdasarkan kata-kata ini, maka orang itu selalu melakukannya. Tidak berani memandang rendah orang ini sehingga menjadikannya Bodhisattva Sada Paributta. Memandang rendah orang ini dan menamakannya sebagai Sada Paributta, akar kebajikan semakin sedikit.
Orang-orang dengan keangkuhan berlebihan semakin bertambah. Mereka memandang rendah pada sutra dan ajarannya, bersikap arogan terhadap orang-orang dan dharma. Mereka yang memberikan nama Sada Paributta adalah sulit untuk memunculkan sikap meremehkan. Inilah mereka, orang-orang yang memandang rendah Bodhisattva Sada Paributta. Akar kebajikan mereka akan terus mengecil. Untuk terlahir sebagai manusia harus memiliki akar kebajikan. Sebagai manusia barulah akan bertemu dengan Dharma Buddha. Ini adalah berkah. Bertemu dengan Dharma Buddha, apalagi mengenakan jubah biku. Berkah orang ini lebih besar lagi. Namun, dengan jubah biku di badan, mereka mulai menjadi serakah. Serakah terhadap persembahan dari para umat. Serakah akan ketenangan hidup, sehingga akar kebajikan semakin berkurang. Keangkuhan berlebihan semakin bertambah. Keangkuhan hati mereka semakin bertambah, kehidupan sudah berlimpah. Mendapat persembahan dari umat, mendapat penghormatan dari umat, membuat mereka semakin angkuh. Mereka memandang rendah pada sutra dan ajarannya seperti ini. Keangkuhan yang demikian memandang rendah pada sutra dan ajarannya. Dharma yang terdapat di dalam hatinya pun tidak lagi berguna. Kehidupan dari pembinaan diri sangatlah menyenangkan. Untuk apalagi belajar segala dharma, maka mereka memandang rendah pada sutra dan ajarannya. Memandang pada sutra dan angkuh terhadap ajarannya. Terhadap ajaran mereka sangat angkuh, terhadap sutra mereka memandang rendah. Maka orang-orang yang keangkuhannya berlebihan, mereka ini bersikap arogan terhadap orang-orang dan dharma. Maka orang yang angkuh terhadap orang lain, saya sudah tahu, saya mampu membebarkan, namun saya butuh menerima penghormatan dan persembahan dari orang lain. Mereka yang memberikan nama Sada Paributta, orang-orang ini memandang rendah Sada Paributta ini. Maka memberi nama Sada Paributta kepadanya. Sulit untuk memunculkan sikap meremehkan. Sekelompok orang ini tidak berhenti memberikan doa kepada mereka tanpa henti bernamaskara. Ketika Anda meminta sekelompok orang ini untuk meremehkan terlebih dahulu adalah hal yang sangat sulit, terutama karena mereka adalah praktisi. Mereka memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, meskipun masih dikutuk dan diremehkan orang lain. Sulit juga bagi para praktisi ini untuk memandang rendah orang lain. Juga sulit sehingga orang dengan keangkuhan berlebih akan meremehkan orang ini. Akan tambah merendahkan, akan tetapi orang yang diremehkan dalam waktu yang lama, jika tidak berhati-hati bisa saja terpengaruh. Tetapi kebalikannya mereka akan meremehkan sekelompok orang ini, karena orang tersebut tidak membina diri dengan bersungguh-sungguh. Akan tetapi Sada Paributta tidak pernah meremehkan, ia hanya memiliki rasa iba yang tidak pernah berhenti untuk mereka. Ia terus menjaga sebersih niatnya, agar tidak meremehkan. Ini akan sangat sulit untuk berbuat demikian. Bagi sebagian orang akan terasa sangat sulit, tetapi untuk Bodhisattva Sada Paributta tidak sulit. Ini adalah sesuatu hal yang biasa baginya. Selalu berbuat demikian, kita harus memahami bahwa melatih diri agar tidak timbul rasa kesombongan bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai manusia, tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap angkuh. Siapakah yang memiliki kesombongan ini? Mereka yang merasa memiliki bakat lebih.
mereka yang merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi, mereka yang merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi, memiliki uang atau harta lebih, memiliki nama yang lebih besar. Orang-orang seperti inilah yang memiliki keangkuhan atau kesombongan. Sikap seperti ini akan mengganggu ketenangan batin kita. Sebaliknya, apabila kita dapat menjaga ketenangan dan batin yang harmonis, kita senantiasa menjaga hati kita tetap tenang, memandang segala sesuatu dengan jernih, dan tidak terikat oleh urusan duniawi. Maka, kita akan membangkitkan atau menumbuhkan rasa penuh welas asih dan membawa manfaat bagi orang lain. Adalah kewajiban yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan, lakukanlah dengan ikhlas. Segalanya selesai begitu saja. Namun, yang bertambah dalam diri atau batin kita adalah rasa sukacita, ketenangan dan ketentraman dalam batin. Bersumbangsi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Menyelamatkan semua makhluk hidup hingga tujuan tercapai. Hati pun menjadi tentram dan damai. Inilah yang disebut ketenangan dan kebebasan sejati. Bodhisattva Avalokitesvara, yang juga disebut sebagai Bodhisattva Kuan Yin, juga merupakan salah satu praktisi Bodhisattva. Ketika para makhluk menderita, beliau mendengar penderitaan mereka dan menyelamatkan mereka. Setelah menyelamatkan mereka, para makhluk merasa aman dan tentram. Bodhisattva Avalokitesvara melihat semuanya selamat. Batinnya pun merasa tenang dan damai tentram. Tenang dan damai atau tentram. Ini dinamakan ketenangan dan kebebasan batin. Sada Paributta juga demikian. Dia selamanya tidak akan meremehkan siapapun, orang yang bagaimanapun, kelompok apapun, selamanya tidak meremehkan siapapun. Selama banyak kalpa, dalam jangka waktu yang panjang, dia mendengarkan ajaran dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, demikian mendengar dari kehidupan ke kehidupan. Demikian melatih diri dari kalpa tiada terhingga hingga saat ini. Buddha Bhisma Garjitaswara Raja Parinirwana. Dharma sejati, dharma mirip, memasuki kemunduran dharma. Dia masih memiliki pengajaran, dia masih mengingat pengajaran dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja sehingga hati Buddha seorang bodhisattva Sada Paributta sudah tiada berbeda dengan para makhluk. Sangat dekat sehingga kita harus bersungguh hati. Bodhisattva ini kelihatannya sederhana. Hanya melihat orang bersujud memberi hormat, memuji ketika bertemu. Masih ada apa lagi? Sangat banyak. Mari kita pikirkan dan renungkan dengan teliti. Memikirkan atau merenungkan dengan teliti, semua merupakan pemikiran yang tiada batas, sehingga kita harus bersungguh-sungguh menggunakan hati. Tidak boleh meremehkan satu bodhisattva pun, ataupun meremehkan satu ajaran pun. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan apapun. Setiap saat harus lebih bersungguh hati.